Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan membuat tugas video mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Wilky Rizkayanfri SPD MD. Saya di sini selaku presenter yang akan memandu presentasi pada kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah Azam dengan NIM 231111665 dan ada beberapa rekan saya. Yang pertama Tiza Adelia Pratiwi, yang kedua Yulia Saharani, dan yang ketiga ada Indira Ayudia. Baik, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia manajemen perkantoran di Indonesia. Sebagai alat komunikasi utama, bahasa Indonesia juga tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan kesatuan dalam lingkungan bisnis. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam manajemen perkantoran menghadirkan tantangan dan peluang yang perlu dipahami dan dapat diatasi dengan baik. Baik, selanjutnya ada keterbatasan dalam kosakata spesifik yang seringkali sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia tanpa merusak makna aslinya. Menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia yang autentik dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama dalam konteks globalisasi dan standar internasional yang mengembangkan kemampuan menulis dan berbicara yang sangat efektif dalam bahasa Indonesia, terutama untuk menyampaikan ide-ide kompleks dan strategis, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan penggunaan istilah teknis yang seringkali berasal dari bahasa Inggris, menghargai dan mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan bahasa di Indonesia, serta memastikan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan ini dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Baik, selanjutnya ada peluang dalam penggunaan bahasa Indonesia di perkantoran, yaitu pengembangan terminologi lokal yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan di Indonesia melalui kolaborasi antara berbagai pihak yang meningkatkan kompetensi multibahasa dengan bahasa Indonesia sebagai basis untuk memberikan keunggulan di pasar kerja global yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang relevan dan up to date. Menggunakan kekayaan ekspresi dan metafora bahasa Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dalam komunikasi, memperkuat dan melestarikan budaya lokal melalui penggunaan bahasa Indonesia yang memadukan unsur-unsur yang lokal. Metode pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus utama penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama saat belajar manajemen perkantoran. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan dalam konteks naturalnya dan dengan menggunakan kerangka konseptual yang relevan. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan metode kualitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengikuti kursus manajemen perkantoran di sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Peneliti memiliki responden yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang cara mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam aktivitas akademik dan sosial. Hasil dan pembahasan. Data penelitian utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam, tergantung pada ketersediaan dan preferensi subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui internet. Fokus wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang pengalaman, persepsi, dan sikap subjek tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks akademik dan sosial mereka. Pentingnya penguasaan bahasa Indonesia. Menurut pendapat kami, penguasaan bahasa Indonesia sangat penting dalam lingkungan akademik.
terutama bagi mahasiswa pendidikan manajemen perkantoran. Bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi utama yang membantu kami dalam memahami materi, berkomunikasi secara efektif dengan dosen dan teman-teman, mengekspresikan ide, menulis laporan, dan berinteraksi dalam lingkungan profesional. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai aktivitas akademik seperti menjelaskan materi, pelajaran, dan menulis surat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas akademik dan non-akademik. Bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam kegiatan kami, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Ini mencakup kuliah, diskusi kelompok, presentasi, dan berkomunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai kegiatan seperti organisasi mahasiswa, seminar, atau webinar. Penggunaan bahasa Indonesia ini membantu memperkuat rasa kebersamaan di antara kami. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dalam konteks profesional. Dalam konteks profesional di Indonesia, kemampuan berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia sangat penting untuk membangun jaringan dan menyampaikan ide dengan jelas. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki peran krusial dalam akademik dan profesional di masa depan. Kemampuan berkomunikasi dan mengekspresikan ide secara jelas dan efektif dalam bahasa Indonesia memudahkan menjalankan tugas akademik, berkolaborasi, dan mempresentasikan hasil karya. Kemahiran berbahasa yang baik juga meningkatkan reputasi, memperluas jaringan, dan membuka peluang karir yang lebih luas terutama di lingkungan kerja yang mengutamakan komunikasi yang efektif. Materi selanjutnya yaitu efektivitas komunikasi dan perbandingan dengan bahasa asing. Kesalahpahaman seringkali dapat dihindari dengan berbicara dalam bahasa Indonesia dalam konteks lokal. Sementara berbicara dalam bahasa asing seperti Inggris mungkin lebih diperlukan dalam konteks internasional atau penelitian. Terdapat perbedaan dalam gaya bicara dan struktur antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dengan tantangan dan kesempatan yang dapat diambil dalam penggunaan bahasa asing meskipun bahasa Indonesia digunakan dalam situasi yang lebih santai, baik dalam kegiatan akademik maupun profesional. Komunikasi dalam bahasa Inggris cenderung lebih formal secara teknis. Tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah penggunaan bahasa Indonesia secara formal dan akademis, khususnya dalam penulisan ilmiah. Untuk mengatasi masalah ini, Vini Albila Putri membaca banyak jurnal dan buku akademik dalam bahasa Indonesia. Astrid Naila Putri tidak mengalami tantangan dalam hal ini, sedangkan Syifa Aulia Mareta menghadapi kesulitan dalam mengungkapkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang bagus saat presentasi di kelas. Namun, ia berlatih sendiri untuk memperbaiki kemampuannya. Saran dari semua responden sebagai mahasiswa baru, jangan ragu untuk terus mengasah kemampuan berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Indonesia. Memanfaatkan setiap peluang untuk membaca, menulis, dan berdiskusi dalam bahasa Indonesia. Mungkin juga berguna untuk mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Selain itu, terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok dan presentasi kelas juga dapat membantu. Jangan lupa untuk banyak membaca buku, artikel, atau berita yang menggunakan bahasa Indonesia. Semua ini tidak hanya akan sangat berguna untuk keperluan akademik, tetapi juga profesional di masa depan. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia manajemen perkantoran di Indonesia. Sebagai alat komunikasi utama, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan kesatuan dalam lingkungan bisnis. Selain itu, globalisasi juga membawa tantangan tersendiri dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi internasional di lingkungan bisnis yang semakin terhubung secara global.